Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak ibu kelas 8 yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini Bu Tari akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia yang bertema buku fiksi dan non-fiksi. Mari kita mulai. Buku fiksi. Fiksi berarti tidak nyata, rekaan, imajinasi, hayalan. Cerita rekaan ini bisa bersumber dari imajinasi atau hayalan dari si penulisnya. Contoh buku fiksi adalah novel, komik, dan cerpen. Unsur-unsur buku fiksi ini ada yang namanya tema. Tema ini adalah pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra atau novel. Yang kedua ada penokohan, biasanya ini adalah suatu pemberian watak atau karakter pada sebuah cerita. Ada alur, rangkaian peristiwa, alur ada dua, ada alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada yang namanya latar, yaitu penggambaran terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang meliputi waktu, tempat, dan suasana. Ada yang namanya amanat, sebuah pesan yang disampaikan yang terdapat dalam karya sastra. Terus ada sudut pandang, biasanya sudut pandang ini adalah penempatan si penulis dalam melihat berbagai macam peristiwa dan kejadian dalam cerita yang dipaparkan kepada tiap-tiap pembaca. Lalu ada penokohan, sama tadi pemberian watak juga. Penokohannya seperti apa di dalam cerita. Selanjutnya contoh buku fiksi, di sini ada novel Sang Pemimpi, menceritakan tentang sebuah kisah persahabatan yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Penulis ini menggambarkan bahwa cita-cita memang harus diwujudkan dengan tekad yang kuat. Novel ini mengangkat betapa sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak di tanah Belitung. Kekurangan dan kelebihan novel Sang Pemimpi. Di sini kita baca kelebihannya dulu ya. Yang dapat diambil dari novel ini tentunya banyak sekali. Hal ini harus terus dikembangkan dan ditularkan kepada anak-anak muda. Novel ini mengangkatkan kisah bahwa kekurangan bukanlah salah satu masalah untuk mewujudkan sebuah mimpi. Kekurangannya dari novel Sang Pemimpi ini masih sedikit. Penulisnya seolah tidak mau memberikan waktu yang jelas sehingga para pembaca dibuat penasaran pada tahun berapa Indonesia mengalami pemerintahan tersebut, seolah menutupi kesalahan yang pemerintah buat dan jalankan. Namun semoga saja dengan hal tersebut, maka para pembaca harus lebih hati-hati dalam memilih calon pemimpin. Selanjutnya buku non-fiksi. Buku ini berisi tentang cerita yang benar-benar terjadi atau berlangsung, atau berisi tentang ilmu pengetahuan yang ditulis dengan memaparkan fakta sesuai dengan kenyataan. Di sini ada buku yang berjudul Orang Kidal Memang Istimewa, Potensi Luar Biasa, Otak Kanan pada Orang Kidal. Selanjutnya ada unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi ada abstrak, yaitu bagian ringkasan isi cerita, biasanya ditemukan pada awal atau pertama cerita dalam novel. Ada orientasi, merupakan penjelasan tentang latar, waktu, serta suasana. Ada komplikasi, yaitu merupakan urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat. Ada evaluasi, yang merupakan bagian mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah menuju pada titik tertentu. Selanjutnya ada resolusi, merupakan bagian dalam novel yang memunculkan solusi atau sebuah masalah konflik yang sedang terjadi. Yang terakhir ada koda, merupakan bagian penutup cerita dalam novel. Di sini ada contoh buku non-fiksi pengetahuan agama. Nah, di sini ada Profesor Dr. Andes Buya Hamka, atau lebih dikenal juga Buya Hamka. Ya, ini bukunya tentang girah cemburu karena Allah. Girah itu adalah perasaan cemburunya orang beriman. Juga bisa diartikan sebagai sebuah, bahkan beliau menggambarkan girah Islam, nyawanya umat muslim. Jika girah ada atau siri dalam bahasa orang Bugis, Mandar, dan Toraja tidak dimiliki lagi oleh bangsa Indonesia.
niscaya bangsa ini akan mudah dijajah oleh asing dalam segala sisi. Jika gira telah hilang, dari gantinya hanya satu, yaitu kain kafan. Sebab gira sama dengan mati. Dibahas dalam buku ini mengenai gira pada Mahatma Gandhi. Begitu hebatnya cemburu Gandhi kalau martabat tersinggung, meskipun kelihatannya begitu lemah dan berperi kemanusiaan. Ini adalah buku non-fiksi dari Profesor Dr. Buya Hamka. Kelebihan dan kekurangan buku non-fiksi yang tadi. Kelebihannya, sebagai seorang ulama yang dikenal jenius, Profesor Dr. Buya Hamka secara pintar membangkitkan semangat para pembaca untuk tidak kehilangan maruah atau harga dirinya bila apa yang menjadi kecintaannya dihina, entah itu agama, keluarga, bahkan harga diri sendiri. Kekurangannya, latar belakang Buya Hamka ini sebagai orang Minang tertuang di buku ini, sehingga ada beberapa diksi yang asing untuk didengar orang Indonesia yang tinggal di daerah lain. Susunan kalimatnya dan partikelnya yang kurang pas membuat pembaca kadang-kadang harus memikir keras atau harus membaca ulang satu kalimat lengkap. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ini ada tugas untuk kalian untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari buku Bumi Manusia karya Pramudia Ananta Tur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.